Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Saya dengan Dr. Irma Wilis, salah satu dokter umum di Rumah Sakit Karantina Medika. Pagi ini saya ditemani oleh narasumber kita, Dr. Rudi Ciolante, spesialis anak. Beliau salah satu dokter spesialis anak di Rumah Sakit Karantina Medika. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Dokter Ina. Salam sehat, salam sejahtera untuk sobat KTM semua. Ya. Pagi ini kita mau mengupas tuntas tentang tuberkulosis anak. Iya, Dok. Mungkin sebagian sobat KTM ada yang masih belum tahu, Dok, tuberkulosis anak itu apa ya, Dok ya? Baik, ya. Nanti kita jelaskan ya. Tuberkulosis anak ini biasanya kita sebut flek. Ya, biasanya pasti orang awam pernah sering dengar tuh flek. Ya. Itu adalah TBC, penyakit TBC pada anak. Ini adalah suatu penyakit menular, tapi bukan keturunan. Oke. Ya, penyakit menular. Penyebabnya adalah kuman TBC, Dok. Namanya Mycobacterium tuberculosis. Jadi itu bentuknya bakteri ya, Dok? Ya? Betul, betul. Oke. Nah, kalau mungkin sobat KTM bisa dengarnya flek ya, Dok ya? Betul, Bisa kita sama dengan flek. Itu cara penularan pada anak itu seperti apa ya, Dok ya? Ya, pertanyaan yang bagus sekali. Kuman TBC ini penyebarannya melalui udara. Ya. Jadi bila ada penderita TBC yang aktif yang menular ya dari percikan ludahnya, entah itu saat mereka bernyanyi, bersin, batuk, bahkan tertawa, itu bisa mengeluarkan si kuman TBC ini dan menularkan pada orang lain. Oke. Hanya lewat udara dan percikan ludah tersebut. Nah, kalau misalnya kuman TBC itu masuk, dok, kan tadi dokter bilang penularannya bisa percikan dahaknya ya, Dok ya. Betul, betul. Kalau masuk nih ke tubuh anak, apakah sudah pasti, Dok, anak yang kumannya masuk ke dalam tubuh anak tersebut itu terkena penyakit flek atau TBC ini? Biasanya apakah tertular, apakah langsung akan jadi sakit atau tidak? Iya, Biasanya kan begitu ya, yang menjadi kekhawatiran orang tua. Betul. Dok, anak saya kontak nih dengan penderita TBC, apakah dia sudah pasti akan kena TBC? Nah, jadi sebetulnya belum tentu jawabannya. Ya, tergantung mekanisme sistem pertahanan tubuh kita. Jadi ada 3 kategori, Dok. Kalau tubuhnya sehat, dalam arti kata dia tidak ada penyakit bawaan sehat ya, sistem pertahanan tubuh akan mengeliminasi, membunuh semua kuman TBC sehingga tidak terjadi gejala. Jadi anaknya walaupun ada kontak tapi tetap sehat. Yang kategori kedua itu adalah istilah yang namanya infeksi laten. Nah, infeksi laten ini sistem pertahanan tubuh masih bekerja. Jadi saat kuman TBC masuk ke tubuh itu dipagari oleh sistem pertahanan tubuh kita, sehingga si kuman tidak dapat berkembang biak dan menimbulkan gejala. Itu. Nah, yang kategori ketiga ini adalah sakit TBC, di mana sistem pertahanan tubuh anak itu lemah. Jadi tidak bisa membunuh kuman TBC, maka si anak timbullah gejala yang mengarah ke sakit TBC. Oke, sobat KTM. Jadi ada 3 jenis ya. Meskipun kuman itu masuk ke dalam tubuh anak, ya jawabannya ya belum tentu ya, Dok ya. Oke. Ini kan kuman masuk ke dalam tubuh anak. Biasanya yang paling sering itu masuknya bersarangnya itu di paru-paru, betul nggak, Dok? Betul. Ya, makanya dibilang TB paru ya, Dok ya. Ya. Tapi selain di paru-paru, kira-kira TBC ini bisa menyerang organ-organ lain dan di dalam tubuh kita, Dok? Ya, bisa. Sangat bisa. Jadi selain yang kita kenal adalah TBC atau TB paru ya, ternyata ada juga bentuk TBC yang ekstra atau di luar paru, Dok. Oke. Contohnya apa? Ya, betul, betul, ekstra paru. Artinya si TBC ini tidak hanya terkena di paru-paru, tapi dia juga bisa menyerang ke organ yang lain. Contoh yang pertama ada namanya otak ya, organ otak. Jadi itu kita kenal dengan TBC otak. TBC otak. Ya. Bisa juga kenanya ke usus, TB usus. Bisa juga kenanya ke ginjal, hati. Oh, bisa, Dok ya? Ya, tulang dan juga kelenjar. Jadi bisa ya, banyak jenis
TBC yang ekstra atau di luar paru-paru. Tapi tetap ya dok, berawal dari paru-paru Betul, biasanya. betul, gitu iya. ya. Oke. Penjalarannya bisa kemana-mana. Betul, gitu, betul. Oke. Tadi dokter kan bilang tuh dok, kalau pasien, maksudnya anak-anak yang kuman TBC masuk ke dalam tubuhnya kan belum tentu, ya dok ya. Nah, kira-kira faktor resiko apa aja sih dok ya pada anak atau pada manusia yang meningkatkan kejadian menderita TBC? Mungkin faktor resiko ya lebih. Ya, faktor resiko kenapa sih anak ini lebih cenderung bisa terkena ya si kuman TBC ini. Yang pertama adalah usianya dok. Kita lihat anak balita atau yang bayi di usia di bawah 5 tahun dan remaja itu rentan sekali, lebih rentan terinfeksi si kuman TBC ini ya, terutama balita sih ya, itu rentan. Yang kedua, faktor sistem pertahanan tubuh mereka ya. Faktor imun atau sistem pertahanan tubuh yang rendah atau turun itu bisa meningkatkan resiko terjangkit kuman TBC. Contohnya apa? Kondisi gizi buruk pada anak. Jadi malnutrisi ya, gizi buruk, diabetes mellitus, ada penyakit keganasan seperti kanker ya, atau tumor, atau juga HIV ya, dan lain-lain yang bisa menurunkan sistem pertahanan tubuh mereka sehingga mereka lebih beresiko tinggi. Nanti tinggal disambung aja. Ada 3 faktor resiko dok yang bisa meningkatkan kenapa si anak lebih rentan terkena kuman TBC. Yang pertama kita lihat usianya. Ya, terutama usia balita ini yang rentan sekali terjangkit kuman TBC. Yang kedua, immune system, sistem pertahanan tubuhnya. Ya, sistem pertahanan tubuh yang rendah atau turun itu akan memudahkan si kuman TBC masuk ke dalam tubuh. Contohnya seperti apa dok? Gizi buruk. Kita masih banyak nih kondisi malnutrisi atau gizi buruk yang kita temukan pada anak-anak. Itu juga mereka rentan sekali untuk terkena TBC. Ya. Kondisi lainnya seperti diabetes mellitus, ya, kencing manis atau yang sering kita kenal. Ya, baru-baru ini ya, beberapa bulan yang lalu kita sempat dihebohkan meningkatnya angka kejadian diabetes mellitus pada anak. Nah, itu juga salah satu faktor resiko. Yang ketiga, penyakit keganasan. Itu juga termasuk ya, akan menurunkan sistem pertahanan tubuh. Kondisi lain seperti HIV ya, atau penggunaan obat steroid jangka panjang. Steroid ya dok? Yes, ya. Seperti apa nih dok? Seperti dexamethasone ya, obat biasanya yang menurunkan peradangan. Obat radang. Ya, obat radang. Itu bisa menurunkan sistem pertahanan tubuh. Ternyata menjadi juga salah satu faktor risiko sehingga rentan terkena kuman TBC. Ya. Faktor ketiga yang perlu kita lihat adalah kontak. Kalau kontak erat dengan penderita TBC aktif atau yang infeksius itu juga akan meningkatkan risiko anak tertular kuman TBC. Itu dok. Jadi tadi kan dokter bilang juga kan kalau ada kuman masuk kan belum tentu sakit. Betul, betul. Tapi akan lebih rentan lagi kalau ada 3 faktor ini ya dok. Yes. Betul. Jadi untuk anak-anak balita ditambah lagi kalau ada penyakit lain dok ya, yang imunodefisiensi, gitu ya, penurunan daya tahan tubuh, sama tadi pemakaian obat. Betul. Nah untuk sobat KVM mungkin lebih hati-hati kali dok untuk penggunaan obat. Betul. Disarankan ya untuk anak-anak obat itu kalau bisa di bawah pengawasan dokter. Ya, tidak mengkonsumsi obat-obat bebas ya. Jadi sebaiknya dikonsultasikan lebih tepat lagi supaya mendapatkan penanganan yang tepat. Bisa di fasilitas kesehatan terdekat ataupun dokter-dokter yang praktik pribadi. Mungkin ini yang sobat KTM ingin tahu juga ya, gejala TBC pada anak itu seperti apa aja dok? Biar kita tahu nih, gitu dok. Ini kayaknya anak saya kena apa enggak ya? Gitu dok, gimana dok? Ya, jadi pada anak itu ada beberapa gejala yang biasanya sering muncul ya. Contohnya ya, gejala yang pertama adalah batuk lebih dari 2 minggu dok. Ya, yang sudah mendapatkan pengobatan tapi tidak ada perbaikan. Ya, jadi batuknya lebih dari 2 minggu, demamnya pun lebih dari 2 minggu tanpa ada sebab yang jelas. Ya. Yang ketiga adalah penurunan berat badan
Jadi berat badannya si anak cenderung menurun atau bahkan tidak naik, menetap selama 2 bulan. Nah, itu juga menjadi salah satu gejala TBC pada anak. Yang keempat adalah anak kurang aktif. Ya, yang sebelumnya aktif, jadi sekarang dia lebih cenderung tidak aktif. Nah, itu juga masuk di salah satu gejala TBC pada anak. Jadi keempat gejala tersebut ya, batuk lebih dari 2 minggu, demam lebih dari 2 minggu, penurunan berat badan atau berat badan tidak naik selama periode 2 bulan, dan anak menjadi tidak aktif atau kurang aktif. Ya. Gejala-gejala inilah yang bisa diamati atau dipantau apakah anak mendapatkan atau menderita TBC atau tidak. Mungkin ini juga menarik ya dok, kalau untuk ditanyakan, tadi disampaikan salah satu gejalanya kan penurunan berat badan, betul, sama tidak naik dalam 2 bulan. Iya, betul. Itu pada balita ya dok ya? Betul, banyak kan pada balita. Iya. Tapi kalau misalnya udah lewat dari balita kan memang kadang-kadang kenaikan berat badan juga nggak terlalu signifikan ya? Betul, dok? betul, Gitu. Jadi memang ada sedikit perbedaan gejala TBC pada dewasa dan anak. Satu lagi dok, kalau sudah ada tuh gejala-gejala tadi yang kita sampaikan atau yang dokter sampaikan tadi ya, kira-kira baiknya itu sobat KTM itu bagaimana, harus melakukan apa gitu ya? Pertanyaan yang bagus, oke. Jadi kalau sudah ada gejala-gejala tersebut, sebaiknya anak harus segera dibawa ke dokter dok untuk diperiksa lebih lanjut ya. Jadi untuk memastikan apakah si anak ini sudah terinfeksi atau bahkan sudah sakit TBC ya. Jadi harus ada investigasi atau pemeriksaan lanjutan yang harus dilakukan untuk dilacak. Oke. Kalau kita bawa nih dok ke rumah sakit nih atau ke klinik ya. Atau ke dokter praktek pribadi bisa ya untuk dilakukan pemeriksaan. Kira-kira buat persiapan nih sobat KTM nih kalau mau dibawa, jenis pemeriksaannya seperti apa ya dok? Ya. Apa aja? Jadi ada beberapa pemeriksaan yang biasanya kita pakai untuk mendeteksi ya apakah si anak sudah terinfeksi atau bahkan sakit TBC. Yang pertama kita lakukan tes tuberkulin dok, uji tuberkulin atau yang sering kita sebut sebagai tes mantuk. Ya, jadi nanti ada obat yang kita suntikkan di bawah kulit. Iya, nanti kita akan lihat reaksinya ya dalam 3 hari, 2-3 hari setelah penyuntikan. Apakah dia bereaksi atau tidak? Ya, itu uji tuberkulin. Kalau bereaksi artinya anak tersebut terinfeksi kuman TBC. Jadi setelah disuntikan perlu kontrol lagi ya? Perlu, ya. Karena dibacanya 3 hari. Ya, 2-3 hari, maksimal 3 hari dok. Setelah uji tuberkulin, biasanya kita juga akan melakukan pemeriksaan ronsen dada. Ya, ronsen dada untuk melihat apakah kondisi paru-parunya sudah terkena kuman TBC atau tidak, kelainannya meluas atau tidak. Ya. Yang ketiga, kita lakukan pemeriksaan sputum atau dahak. Ya, untuk melihat lebih spesifik lagi apakah si kuman TBC sudah ada di tubuh si anak itu. Ya. Yang sekarang ada pemeriksaan tambahan yang terbaru dok, itu IGRA. Nah, pemeriksaan IGRA ini lebih advance lah bisa dikatakan. Ya, jadi dia tapi tidak menggantikan posisi si uji tuberkulin tersebut. Ya, tetap yang kita lakukan adalah uji tuberkulin, pemeriksaan ronsen dada dan pemeriksaan sputum. Hanya kasus-kasus tertentu aja bisa kita lakukan pengujian IGRA. Kalau untuk tadi kan sudah dijelaskan ya dok ya, ada beberapa pemeriksaan, terus gejala-gejalanya. Kalau dari dokternya sudah mendiagnosis seorang anak itu terkena tuberkulosis ya, itu kira-kira bisa disembuhkan kan ya dok? Terus obatan itu bisa lama nggak ya dok? Iya, iya. TBC bisa disembuhkan ya, bisa disembuhkan. Jadi itu dulu yang kita garis bawahi, karena seringkali ada stigma bahwa TBC itu tidak bisa disembuhkan. Bisa ya, sangat bisa disembuhkan. Tentunya yang harus kita perhatikan adalah kepatuhan ya, minum obat terutama. Obat TBC yang dikonsumsi harus diminum secara teratur dan tuntas. Ya, lama pengobatan tergantung derajat
berat ringannya sakit TBC-nya, Dok. Kalau dia hanya TBC ringan, biasanya kita minimal pengobatan berjalan 6 bulan. 6 bulan, 1 bulan 4 minggu dikalikan 6, artinya 24 minggu dia harus minum obat secara teratur. Baru bisa kita katakan itu tuntas ya untuk TBC yang ringan. Tapi kalau dia TBC berat dan ada juga TBC yang di luar paru seperti yang sudah kita sebutkan sebelumnya, TBC usus, otak, atau kulit, atau tulang, nah itu pengobatannya bisa lebih lama, Dok. Bisa sampai 9 bulan bahkan 12 bulan lamanya. Baru bisa kita katakan pengobatan selesai. Jadi tergantung derajat berat ringannya si sakitnya. Tapi yang pasti bisa disembuhkan, bisa disembuhkan. Jadi makanya kita sangat menyarankan kalau ada anak-anak yang memiliki gejala TBC segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Tidak harus ke rumah sakit, Dok. Ya, puskesmas, dokter-dokter pribadi, klinik ya, Dok ya. Iya, klinik. Ayo silahkan dibawa untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan dan bisa kita obatin baik lagi. Kalau saya dengar tadi, Dok, pengobatannya bisa 6 bulan, bahkan sampai 12 bulan. Betul, gitu, Dok. betul. Itu cukup lama ya, Dok ya. Tapi kalau misalnya in case atau suatu waktu minum obatnya nggak teratur atau tiba-tiba berhenti gitu, Dok, minumnya putus obat ya istilahnya, ya, Dok ya. Putus obat. Kira-kira ada dampaknya nggak ya, Dok? Kalau ada, Dok. Nggak sampai selesai gitu ya, putus di tengah jalan, nggak sampai tuntas atau minum obatnya nggak teratur nih, ntar hari ini minum besok enggak. Atau bahkan ada yang kadang-kadang 1-2 bulan udah minum, gejalanya udah hilang, udah dikira sembuh, Dok. Jadi nggak kontrol lagi. Paling sering tuh begitu, Dok. Itu gimana, Dok, dampaknya, Dok? Resikonya itu justru lebih fatal ya. Yang pertama, penyakitnya bisa bertambah parah. Ya, yang padahal udah ngerasa enakan ya, Dok? Iya, betul. Okay. Karena untuk mengeliminasi si kuman TBC ini butuh waktu yang lama. Dia termasuk kuman yang bandel, Dok. Kenapa? Atas dasar itulah pengobatannya harus minimal 6 bulan untuk TBC ringan. Ya. Selain itu penyakit bertambah parah, si kuman TBC ini yang sudah pernah kita obati dengan regimen obat TBC, kalau kita putus obat, si kuman ini akan menjadi kebal dengan obat-obatan yang kita berikan, sehingga membutuhkan pengobatan yang lebih berpotensi kuat lagi. Udah nggak mempan lagi. Betul, istilahnya kita harus menaikkan level pengobatan dan pengobatannya pun akan jauh lebih lama lagi. Ya, jadi sangat perlu diperhatikan tingkat kepatuhan pengobatan itu, bahkan harus sampai tuntas itu harus benar-benar diperhatikan. Jangan sampai minum obat 1-2 bulan ngerasa udah sehat dan nggak ada gejala, wah udah sembuh ngapain saya minum obat, justru itu salah. Ya, sering orang tua salah kaprahnya di situ. Nah, untuk sobat KTM berarti nggak bisa ya asal enakan berhenti ya, Dok ya, karena dampaknya juga bukan kecil gitu, malah tambah parah, dan apalagi sampai obatnya itu udah istilahnya nggak mempan lagi, Dok ya. Betul. Jadi memang penting banget di sini kerjasama dari orang tua dan lingkungan sekitar ya, Dok ya. Betul. Memang mesti telaten banget ya, Dok. Betul. Ya, harus telaten, patuh ya dengan anjuran yang diberikan, dan juga kontrol rutin sesuai dengan yang dianjurkan, dijadwalkan oleh dokternya. Jadi selain udah ketemu sekali, terus minum obat, berlanjut tetap kontrol ya dengan dokternya, biar untuk evaluasi, Dok ya. Betul, evaluasi dan supaya bisa dinyatakan tuntas. Terus, Dok, mungkin saya pernah dengar ya istilah vaksin BCG ya. Vaksin BCG betul. Biasanya pada bayi-bayi juga sudah divaksin ya, Dok ya. Pada bayi baru lahir sampai usia 2 bulan. Dan salah satu program juga dari pemerintah yang termasuk dalam vaksin wajib ya, Dok ya. Iya, vaksin esensial yang diwajibkan oleh pemerintah. Nah, ini kan terkait vaksin BCG. Vaksin BCG itu kan kaitannya, setahu saya itu tujuannya untuk pencegahan juga salah satunya untuk penyakit ini ya, Dok ya, tuberkulosis. Nah, kalau pada anak-anak yang sudah mendapatkan vaksin BCG, Dok, masih ada kemungkinan untuk terkena penyakit tuberkulosis juga nggak, Dok? Ya, pertanyaan yang bagus. Jadi seringkali juga orang tua, Dok, anak saya sudah divaksin BCG kok masih kena ya? Iya, tuh, Dok.
Untuk apa saya bawa anak saya vaksin? Mending nggak usah vaksin gitu, ya. Nah, yang perlu diketahui sampai saat ini memang tidak ada vaksin atau imunisasi yang memproteksi 100%, loh. Belum ada, ya. Jadi, tapi tentunya pemberian vaksin ini bisa mencegah sakit TBC yang berat pada anak, terutama untuk anak-anak balita. Ya, jadi justru dia bisa mencegah si sakit TBC ini menjadi lebih berat, bahkan kematian, dokter. Ya. Nah, yang perlu juga kita ketahui, faktor keberhasilan vaksinasi ini dipengaruhi oleh banyak faktor. Ya, jadi harus dilihat juga. Jadi oleh karena itu tetap kita anjurkan anak harus mendapatkan vaksin BCG, karena ini dengan pemberian BCG itu efisiensinya bisa mencegah 60-80%, dok. Tingkat keparahan. Nah, sobat KTM, berarti vaksin itu juga bisa kita katakan perlu karena angka untuk mencegah terjadinya sampai ke TBC berat itu cukup signifikan. Betul, ya, dok, ya. 60-80%. Ya. Jadi nggak ada kata tidak ada guna atau sia-sia, dok, ya. Betul. Oke deh. Selanjutnya, dok, kalau kita melihat secara klinis atau secara fisik dari seorang anak, tumbuh kembangnya bagus gitu ya, terlihat sehat. Nah, tapi kenapa dokter spesialis anak menyarankan untuk tetap dilakukan atau minum obat-obat untuk pencegahan TBC itu? Pencegahan, ya, betul, dok. Jadi begini, dok, untuk anak, terutama yang usia balita ya, dok, ya, itu yang memiliki riwayat kontak erat dengan pasien TBC yang menular atau TBC yang aktif, itu sangat beresiko tinggi menjadi terinfeksi dan sakit TBC berat, bahkan sampai kematian. Nah, hal-hal yang seperti itulah yang harus kita cegah, ya. Sehingga kenapa perlu anak yang terutama balita memiliki riwayat kontak erat dengan TBC, penderita TBC aktif, harus kita berikan obat-obat pencegahan, dok. Ya, sehingga bisa menghindarkan anak-anak sobat KTM dari kondisi-kondisi tersebut, dok. Gitu, dok. Kalau anak itu meskipun kelihatannya sehat gitu ya, dok, ya? Iya, tetap ya? Tetap harus kita berikan, karena si kuman TBC ini bisa menularkan, bisa menginfeksi, ya, karena anak balita termasuk kelompok rentan. Makanya tadi saya bilang di awal salah satu faktor resiko adalah usia. Jadi balita itu termasuk kelompok usia yang rentan, sehingga harus kita berikan obat pencegahan. Jadi poinnya di sini adalah balita meskipun sehat tapi ada kontak erat, ya, dok. Betul. Nah, kontak erat itu bisa sedikit jelaskan, dok, mungkin sobat KTM juga maksudnya ke arah mana, pengen tahu nih, dok. Ya, kontak erat yang maksudnya dalam tinggal satu rumah, berinteraksinya cukup intens, ya, dan dia penderita TBC yang aktif. Maksudnya seperti salah satu contoh pengasuh kali, dok. Ya, pengasuh, bisa juga orang tua sendiri bahkan, dok. Gitu, bahkan yang orang tua sendiri, contohnya ada kasus nih, dok, kita sebut samaran aja lah, dok, ya, ada anak Kiara, nama samaran, jadi ibunya itu positif TBC aktif, dok, dan infeksius, anaknya usia 14 bulan, ya, tapi tidak mendapatkan pengobatan pencegahan, ya, tidak dibawa kontrol dan untuk dievaluasi. Alhasil pada saat sudah terkena sakit TBC bergejala, dicek ternyata kelainannya sudah meluas sampai ke paru-paru. Di hasil ronsennya. Mungkin di awal dia nggak tanpa gejala, ya, dok, ya? Betul, bisa dibilang tanpa ada gejala, terlihat sehat seperti yang tadi di awal kita bilang. Terus tapi dia kontak erat karena ibunya tentunya setiap hari, dan setiap hari pasti mengasuh anaknya, memberi makan, menyusui, ya. Itu interaksinya bisa dibilang intens karena setiap hari. Mungkin dokter bisa nanti kita share, ya, kurang lebih gambar rongsen paru-paru itu seperti apa, ya, dok, ya. Nah, untuk kelainan paru-parunya sendiri itu bentuknya seperti flek memang, ya, dok, ya. Makanya dibilang penyakitnya ini nama lainnya flek, ya. Lebih dikenal sebagai flek. Jadi kayak bintik-bintik gitu, ya, dok, ya, ada bagian paru-parunya, ya. Di paru-paru. Nah, waktu di rongsen ternyata seperti itu, salah satu yang kasus tadi kita bahas, ya, dok, ya.
Gambarannya ternyata sudah meluas dok kelainannya di paru-paru. Berarti kalau misalnya kita kontak erat baik itu orang tua ataupun pengasuh gitu ya dok ya, berarti anaknya ini harus tetap ya dok dilakukan pencegahan TBC dengan minum obat pencegahan TBC. Harus segera dibawa ke dokter dok. Oke. Untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan dan dinyatakan apakah si anak ini terinfeksi atau sakit TBC dan apakah perlu diberikan obat pencegahan atau tidak. Kalau ternyata setelah pemeriksaannya sakit, berarti lanjutnya ke pengobatan. Betul. Tapi kalau misalnya tidak, pencegahan. Oke. Ya, dok. Untuk bedanya, maksudnya kan ini ada dua jenis ya dok ya, ada obat pencegahan, ada obat untuk pengobatan. Berarti yang satu pasiennya sehat, yang satu pasiennya dinyatakan sakit. Betul. Berarti dua kondisi ya. Seperti ini obatnya apakah sama atau berbeda ya dok ya? Ya, obat yang digunakan sebetulnya sama dok, cuman regimennya berbeda ya. Jadi untuk yang pencegahan biasanya ada beberapa jenis obat yang bisa kita berikan. Ada 3 macam dok untuk saat ini di pencegahan yang sudah dilakukan di Indonesia ya. Satu obat diminum setiap hari selama 6 bulan. Satu obat setiap hari selama 6 bulan. Yang kedua, 2 jenis obat diminum setiap hari selama 3 bulan. Yang ketiga, 2 jenis obat diminum seminggu sekali selama 3 bulan. Nah, 3 macam obat pencegahan inilah yang saat ini kita lakukan di Indonesia. Pemilihannya nanti tergantung dokter anak ya dok ya? Betul, dari dokter anak ataupun dari dokter-dokter atau fasilitas kesehatan yang memeriksa anak tersebut. Berarti salah satu di antara 3 itu nanti yang akan diberikan kepada anak untuk terapi pencegahan. Betul dok. Ya, oke. Kalau kita lihat dok, tadi kan ada istilah obat pencegahan TBC. Seberapa efektif sih dok kita minum obat pencegahan TBC terhadap kemungkinan untuk tidak terjangkit TBC-nya gitu dok? Apakah ada manfaatnya gitu kita minum obat pencegahan gitu? Ada dok, pastinya. Kenapa kita memberikan obat-obat pencegahan TBC ini ya supaya untuk diminum secara teratur dan tuntas, karena efek dari obat pencegahan ini bisa memberikan perlindungan bahkan sampai 80% loh. 80%? Yes, untuk melindungi si anak sampai terjangkit sakit TBC. Ya, cukup besar loh 80%. Iya. Paling tidak kita berusaha supaya anak kita ini tidak terjangkit ya dok. Betul. Cuman memang perlu balik lagi ya, telaten ya dok ya. Telaten dan juga aware dok. Jadi orang tua juga harus memiliki perhatian ke anak-anaknya dok. Kalau memang ada riwayat kontak, segera dibawa ke dokter untuk diperiksa lebih lanjut. Oke. Tadi di awal kita juga bilang ya dok, penularan TBC itu memang lewat udara dari percikan mudah, bersin-bersin atau batuk. Nah, kalau anak sudah menderita TBC ya dok ya, apakah masih bisa menularkan ke orang dewasa atau ke lingkungan sekitar anak lain itu gimana? Ya, jadi TBC pada anak menular atau tidak nih dok? Tergantung. Tergantung gimana? Kalau dia TBC-nya ringan, tidak menular. Oke, ringan. Berarti kalau saya boleh kaitkan nih dok, dia sudah divaksin, harapannya kalau sampai tertular berarti TBC-nya ringan. Nah, berarti itu yang ringan itu kemungkinan besar tidak akan menularkan di lingkungan sekitar nih dok? Dia tidak menular. Nah, kondisi-kondisi apa yang bisa sampai menularkan ke anak-anak lain yang di lingkungan sekitarnya? Yang pertama, dia sakit TBC berat. Pada anak itu sakit TBC berat. Si anak menderita TBC berat yang sampai mungkin sesak napas, lingkungan sekitarnya, kelainan di paru-parunya luas seperti yang contoh kita berikan yang sebelumnya tadi. Nah, itu termasuk TBC berat, itu bisa menularkan. Bahkan pada saat kita pemeriksaan sputum itu dahaknya positif dok, ada kuman TBC-nya. Itu terdeteksi ada kuman di dahak gitu ya dok? Gambaran ronsen dada yang tadi kita bilang kelainannya yang luas itu juga termasuk yang bisa menularkan atau bahkan infeksius ya. Biasanya sih pada remaja, tapi juga bisa pada anak-anak yang lebih muda yang kita sebutkan yang di bawah balita tadi.
Iya, jadi tergantung kalau dia memang kondisinya berat ya tentunya bisa menularkan ke anak-anak yang sekitar yang mempunyai kontak yang cukup intens atau kontak erat. Oke, ada satu hal lagi nih dok yang saya sering disampaikan oleh orang tua pasien yang sudah minum obat TBC, baik itu pencegahan ataupun obat yang pengobatan, itu sering mengeluh gitu ya, urinnya anak-anak ini yang sudah minum obat itu merah gitu dok. Pipisnya merah gitu dok. Jadi kayak apa ini efek samping dok, jadi anaknya pipisnya berdarah gitu, merah atau gimana jadi dok ya? Kaget ya, ini anak saya minum obat TBC dok kok jadi pipisnya merah. Nah mungkin itu juga yang perlu harus diperhatikan oleh dokter dan juga tenaga kesehatan untuk mengedukasikan dan menginformasikan ke orang tua bahwa anak yang mengkonsumsi obat TBC salah satu efeknya adalah memang cairan tubuh ya, baik itu keringat maupun pipis bisa berwarna merah, kemerahan atau ya, dan itu normal. Oh normal ya dok ya? Iya, memang. Jadi tenang aja sobat KTM ya, itu normal ya dok ya? Betul. Bukan berarti pipisnya berdarah ya dok? Iya. Selama pengobatan TBC memang akan berubah warnanya menjadi merah dok, dan hal ini normal ya, itu yang perlu kita tekankan. Nah, tapi ada kondisi-kondisi yang harus kita waspadai. Kalau misalnya pipisnya berubah menjadi warna teh pekat. Oh justru kalau teh yang harus kita waspadai ya. Kalau merah itu sobat KTM nggak perlu khawatir karena itu normal. Betul. Tapi kalau misalnya warnanya seperti teh ya dok ya. Teh pekat. Nah itu justru harus hati-hati dan juga disertai dengan matanya kuning. Nah itu memang bisa efek samping dari si obat TBC tersebut. Jadi harus segera dibawa lagi untuk kontrol ya dok, untuk dilakukan pemeriksaan lagi. Betul. Ya. Makanya selama pengobatan TBC kita selalu menjadwalkan untuk tetap kontrol rutin. Evaluasi efek samping obat tetap ada, termasuk selain daripada evaluasi pengobatan dan hasil terapi lain. Tapi meskipun ada efek samping, sobat KTM sebenarnya tidak perlu khawatir ya dok ya. Karena balik lagi tadi, kalau sampai putus obat tanpa ada diskusi dengan dokter atau yang ahlinya, itu kondisi bisa lebih parah lagi ya dok. Jadi jangan pada saat kita melihat ada efek samping serta merta langsung tiba-tiba nyetop sendiri. Gitu ya dok ya. Oke dokter, itu ada satu hal lagi dok. Tadi kita sudah membahas tentang obat pencegahan ya. Untuk vaksinasi pencegahan bisa kita ulang lagi dok, kira-kira selain dari obat apa yang bisa kita lakukan untuk pencegahan TBC ini dari awal kehidupan? Ya, jadi salah satu upaya pencegahan yang bisa kita lakukan untuk anak kita ya adalah memberikan vaksinasi BCG. Nah, vaksin BCG ini ya terbukti 80% efektif mencegah TBC pada anak. Yang menjadi pertanyaan, kapan sih kita kasih vaksin TBC ini ke anak ya? Mulai bisa kita berikan saat usia 0 hari sampai usia 2 bulan. 0 sampai 2 bulan ya. Sudah bisa kita berikan vaksin TBC ya atau BCG tadi ya dok ya. Betul. Jadi buat sobat KTM yang memiliki anak bayi baru lahir 0 sampai 2 bulan, pastikan bahwa sudah mendapatkan vaksinasi BCG atau belum. Bisa ditanyakan langsung ya, kalau lahir di bidan itu mungkin dengan bidannya. Kalau misalnya masih belum ternyata di bidan, masih bisa dibawa ke layanan kesehatan yang lain ya seperti puskesmas atau rumah sakit ya dok ya. Betul, segera dibawa ke posyandu, puskesmas ataupun vaskes terdekat yang terjangkau. Tapi kalau udah tadi yang kita bilang sudah ada kontak erat, usianya sudah lewat dari 2 bulan ke atas, bahkan masih balita, itu udah nggak bisa pakai vaksinasi BCG lagi ya dok ya? Sudah tidak ada manfaatnya. Berarti bukan terapi pencegahannya dengan obat yang tadi ya dok ya? Iya, ini jadi saling mendukung ya dok ya? Betul.
Vaksinasi ini kita berikan di awal kelahiran, awal kehidupan. Ya. Bisa dibilang perisai dulu nih, ya. Betul. Perisai menghadapi dunia ini. Ya. Jadi sudah kita berikan proteksi, perlindungan seawal mungkin, ya, sehingga resiko dia terpapar kuman TBC tetap ada, tapi bisa mengurangi kejadian sakit berat. Oke, baik dok. Ini juga sering jadikan pertanyaan nih dok dari beberapa orang tua atau sobat KTM bahwa kalau minum obat kan setiap hari nih dok ya, bahkan ada mungkin kalau regimen pencegahan ada sekali seminggu atau 3 hari, itu ada waktu-waktunya yang dokter sampaikan tadi ya. Betul. Itu yang paling pas minum obatnya itu dari pagi sampai malam itu di kapan ya dok ya? Ya, seringkali memang itu menjadi pertanyaan dok, kapan sih paling baik minum obatnya ya? Yang paling baik ya untuk minum atau mengkonsumsi obat TBC adalah saat perut kosong dok. Paling cepat 1 jam setelah makan. Oh, bukan berarti harus malam atau harus pagi gitu ya dok? Iya. Tergantung ya. Tergantung kondisi, bisa kapan saja, ya penting saat perut kosong. Mungkin kalau kita bilang perut kosong itu seringnya pagi hari ya dok, makanya sering disampaikan minumnya pagi hari gitu ya kepada orang tua atau sobat KTM yang sedang mengkonsumsi obat, sering sampaikan untuk pagi hari karena perutnya masih kosong gitu dok ya. Oke, maaf. Kita kalau sudah minum obat secara teratur, kemudian selama 6 bulan atau sesuai dari anjuran dokter, misal targetnya mau 6 bulan, 12 atau 8 bulan, sesuai dengan derajat penyakit yang tadi sudah dokter sampaikan, itu di akhir pengobatan biasanya di 6 bulannya atau di 12 bulannya perlu dilakukan pemeriksaan ulang nggak dok, seperti ronsen ya kan? Kalau di awal kan di ronsen tuh dok. Di awal di ronsen, nah di akhir itu di ronsen lagi nggak dok? Iya, tergantung dok. Bisa ya, bisa tidak. Tergantung kondisi pasien dan gambaran foto ronsen dadanya pada saat dia terkena. Pertama kali awal pengobatannya. Nanti dokter yang akan menentukan apakah ini butuh pengulangan setelah selesai pengobatan untuk dibandingkan sebelum pengobatan dan setelah pengobatan tuntas. Ya, kalau hanya TBC ringan, tidak ada kelainan paru yang signifikan, biasanya tidak kita lakukan pengulangan foto. Tapi kalau misalnya dia TBC berat, yang di awal pengobatan kelainannya sudah sangat luas di paru-paru seperti pada contoh kasus yang kita berikan, nah itu kita harus lakukan pengulangan foto untuk mengevaluasi hasil terapi pengobatan TBC-nya. Ya, gitu. Kalau kita bilang mungkin kalau sobat KTM sudah pernah melihat foto pada saat di awal pemeriksaan, melihat banyak flek ya, tadi kita bilang nama lainnya flek ya, yang di mana-mana flek gitu ya, di hampir seluruh lapangan parunya, mungkin akan dilakukan ulangan ya dok pada akhir pengobatannya. Jadi nanti akan dibandingkan yang pertama sama yang terakhir gitu ya dok ya. Itu nanti dokternya yang menentukan dok, apakah akan dilakukan pengulangan. Jadi itu pentingnya ya kalau kita melakukan kontrol ya. Jadi meskipun kata dokternya, Bu terakhir 6 bulan, hari ini bulan ini bulan terakhir untuk pengobatannya, terus udah selesai karena ngerasa udah paling terakhir, udah gitu stop di situ aja, nggak juga gitu ya dok ya. Tetap kontrol. Baik. Ya sangat cukup jelas dok untuk penjelasan hari ini. Mungkin bisa sedikit disimpulkan ya dok ya. Jadi intinya tuberkulosis pada anak itu dia adalah yang sering kita kenal dengan flek, penyakit yang bisa dicegah, gitu ya. Jadi kalau bisa ibu-ibu yang mendekati proses melahirkan ya, pada saat anaknya pertama kali muncul di dunia ya dok ya, itu langsung pada saat anaknya dilahirkan langsunglah kita beri perisai dengan vaksin BCG, betul ya dok ya. Kemudian setelah dilakukan vaksin BCG, jangan lupa kita harus tetap waspada karena penularannya ini lewat udara. Jadi jika ada salah satu atau kontak erat dalam satu rumah yang menderita TBC, maka kita harus proteksi juga lagi ya anak ini, meskipun dia sehat ataupun kelihatannya normal-normal saja, kita tetap harus periksakan ke dokter. Nanti dari dokter dipastikan nih ya
ini terkena juga atau tertular atau tidak. Jika tidak, mungkin akan dilakukan untuk terapi pencegahan ya dok. Ya. Jadi dokter ada yang mau disampaikan untuk yang terakhir? Ya, tentunya kita sebagai dokter ya ataupun tenaga kesehatan mengharapkan ya zero TBC di Indonesia. Ya, jadi harapannya Indonesia di tahun 2030 itu ya ditargetkan bisa mengeliminasi TBC di Indonesia. Yakin ya dok ya? Kita bisa, harus, ya. Pasti bisa ya. Karena bersama kita bisa. Dari dulu itu popok ya dok ya? Iya, iya. Kurang lebih seperti itu. Iya, jadi kita harus pastikan anak-anak Indonesia bisa mendapatkan pengobatan yang tuntas dan juga yang tepat tentunya ya. Dengan begitu harapannya supaya bisa tercapai ya. Itu dok. Oke deh. Yuk, mari teman-teman sobat KTM ya, ayo bersama kita akhiri TBC. Indonesia bisa. Oke. Dalam rangka memperingati Hari Tuberkulosis Sedunia 24 Maret 2023, saya dengan Dr. Irna Wilis dan saya Dr. Rudy Julianto, spesialis anak. Oke. Kami tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, sehat. Thank you.